Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan tubus MacBook kestabilan lereng dengan menggunakan software AutoCAD, software Slide, habis itu software Rocklab dan software Dips. Nah, pertama-tama kita akan masuk nih ke Excel-nya dulu ya, yang kita sajikan. Di sini kalau kalian mau data ini sudah saya ini kan langkah-langkahnya tinggal email ke geraldoputra03@gmail.com. Nah, ini Excel ya. Nah, ini data-data analisis saya bersama kemarin yang saya kerja kelompok ya. Nah, di sini bisa terlihat ya, bahwasannya total RMR itu sekitar 55 dari sini. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama di parameter pertama ada parameter strength of intake rock material. Nah, ini maksudnya itu kekuatan dari si material tersebut. Dia itu masuk ke 50 sampai 100 MPa. Nah, ini kita bisa lihat nih sebenarnya di sini di rock lab. Nah, di rock lab ini kita bisa lihat di sini. Kenapa saya memilih di tadi berapa? 50 sampai 100, yaitu bagian 7. Kan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kalau kita punya kita tadi ya, itu ada di bagian 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di 5. Seperti itu. Nah, kita lihat di 5, 2, 4. Berarti dia di 50 sampai 100 MPa dengan specimen request more than one blow of a geological hammer to fracture it. Berarti artinya tuh lebih dari satu nih untuk menghancurkan yang lebih dari satu pukulan untuk pakai palu geologi itu. Biasanya contohnya pakai limestone, marble, peelit, sandstone sheets, shell. Nah, kita lakukan kemarin itu sama kawan-kawannya itu batuan tuf ya. Tapi karena memang spesifikasinya seperti itu, berarti kita pilih ini. Gitu. Tinggal di oke kan. Nah, habis itu mungkin satu-satu dulu ya. Yang kedua drill call RKD. Nah, ini nilai RKD ada di 13. Ini ada cara-caranya, cuman saya lupa. Habis itu spacing of discontinuous. Nah, ini ibaratkan jarak dari setiap crack gitu. Nah, jaraknya itu 200 sampai 600. Makanya ratingnya 10. Nah, ini rating-rating ini sebenarnya sudah ketentuan dari sananya gitu. Tinggal kita pilih ini atau ini atau ini gimana. Habis itu length persistence ini panjang dari si cracknya rata-rata kami 1 sampai 3. Kemarin kita dapat cracknya itu cuma satu aja. Nah, habis itu ada spiration. Ini spiration ini lebarnya lebih dari 5 mm berarti dia ratingnya 0. Habis itu roughness ini kekerasan. Slightly raw berarti ratingnya 3 gitu. Agak agak keras gitu ya. Habis itu hard filling. Nah, ini ada infilling. Infilling itu maksudnya apa? Ketika kita kerok tuh batuan dengan menggunakan palu geologi, dia itu akan menghasilkan suatu material pengisi lah. Nah, material pengisinya itu ada di hard filling. Susah gitu. 5 tapi dikurang 55 mm untuk besarnya. Weathering itu pelapukan. Nah, kita unweather berarti tidak ada pelapukan gitu. Groundwater completely dry atau apa gimana gitu kan, completely dry atau sangat ini kemarin kita dapatnya ini. Habis itu barulah ini yang bagian minusnya. Ini kita menafsirkan bahwasannya eh, batuan tuf ini layak atau ibaratkan favorable, ini ibaratkan layak untuk ditambang gitu karena sesuai dengan ininya, atau enggak bukan layak, menguntungkan dari segi keruntuhannya. Jadi tidak perlu kita pakai penopang atau alat-alat seperti penunjang untuk lereng. Jadi kita pilih ke favorable minus 7. Total dari sini ini kan ditambah terus dikurang ini. Total RMR-nya 55. Nah, saya jelasin. Terus ini kemarin strike and dip-nya, ini strike and dip. Panjang lereng ialah 6 meter, panjang rem ialah 5,4, tinggi lereng ialah 3,7. 3,7 ini dapat dari pastinya trigonometri. Masa jenis batuan beku, batuan tuf 2,3 sampai 2,4. Kalau di rock data jadi 0,023. Nah, nanti bakalan dirubah nih. Ini koefisien nilai gempa. Kemarin kita dapat di koefisien nilai gempa di angka ya, 0,05. Nanti kita masukin aja. Nah, ini cara menghitung koefisien nilai gempa. Cuman lebih tepatnya kalian cari nih peta yang ini. Nah, ini udah masuk nanti ada data-data dimana akan masuk ke rumus yang ini gitu. Nah, mungkin itu untuk Excel ya. Langsung ke software. Pertama-tama kita crop data gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk analisis si batuannya sebenarnya. Si ini nilai kekerasan dari si
batuan. Nah, batuan tuff itu dari sini. Specimen request more than one blow of glacial hammer to fracture it. Artinya sekali ayunan, lebih dari sekali ayunan baru dia ini hancur. Berarti kita oke. Nah, JSI ini itu plus minus dari nilai RMR. Nah, nilai RMR kita tadi kan dia 55 ya. 55. Artinya apa? Kita bisa dia 50 ataupun 60 gitu. Cuma kita pakai 50. Habis itu MI. Nah, MI ini sesuai dengan jenis batuannya. Kita karena kita tuff, kita cari aja tuff, ada nggak ya? Nah, ini tuff. Nah, ini tuff ya, batuannya tuff. Rock type nggak perlu lah ya. Habis itu D. D ini tuh dia apakah dia slope atau tunnels? Kita pakai slopes karena lereng. Kalau tunnel itu terowongan. Kita pakai slopes. Habis itu dia mechanical excavation atau production blasting. Pro blasting itu blastingnya tidak begitu bagus gitu ya. Good blasting apa gimana? Production blasting. Kita pakai mechanical ya. Kita ini small class ini pakai blasting. Nah, ini sebenarnya bisa mechanical ini, bisa bisa mechanical, bisa blasting gitu. Tapi ini benar-benar pure blasting. Kalau pakai blasting kan berarti tanahnya itu sangat keras gitu. Nah, kita pakai mechanical excavation aja. Yang E ini untuk uji lab, cuma kita nggak pakai, langsung ke MR. Nah, MR tadi kita pilih lagi nih, kita batuan tuff. Habis itu MR-nya, MR value-nya nggak usah di ini lagi, kan udah ada sesuai dengan ininya. Tinggal oke. Udah selesai. Nah, habis itu kita masuk nih ke application. Langsung ke sini aja. Karena kita slopes, slopes. Nah, ini biarin unit weight-nya. Nah, tadi kita dapat ya. Unit weight itu 2,3 sampai 2,4. Tapi kalau di rock data jadinya 0,023 atau 0,024. Kita pakai 0,024 aja. Gitu. 0,024. Slope height-nya panjang si lereng. Nah, panjang tinggi lereng, sorry. Tinggi lereng. Slope height kita lihat dulu ya. Slope height itu tinggal Google Translate. Oke, height. Height apa Pak? Height tinggi ya, tinggi ya. Oke, berarti tinggi lerengnya ini. Tinggi lereng 3,7 meter gitu. Tinggi lereng ini 50 meter ini salah. 3,7. Oh, salah. 3,7 meter untuk tingginya. More kolomnya ini kohesinya ini berarti ini nilai hasilnya di sini. Gitu. Ya. Berarti ini kita bakalan pakai ke si slide. Nah, ini rock data untuk penjelasannya. Bisa diulang-ulang nanti videonya. Habis itu kita masuk ke slide. Masuk ke AutoCAD. Kita buat lerengnya nih. Nah, ini hal yang paling seru. Kita buat lerengnya. Kemarin kita udah buat tutorial cara memakai AutoCAD. Nah, di sini kita tinggal milih nih. Nah, kan keterangan ini gimana? Panjang lereng ialah 6 meter. Panjang rem ialah 5,4 meter. Tinggi lereng 3,7. Dengan dip 31 derajat. Artinya apa? Sudutnya itu 31 derajat. Berarti kita buat si panjang lerengnya dulu nih. Dengan sudut 31, 6 meter panjang lerengnya. Gitu. Berarti kita tinggal pilih line. Habis itu gini aja. Tapi dia itu 31 dengan ininya 6 meter. Udah gitu aja. Ininya berapa tadi? Sekitar 5,4 ya. Tadi berapa? 5,4 panjang remnya. Kita ke sini lagi 5,4. 5,4. Nah, ini panjang remnya. Seperti itu. Nah, ini panjang remnya. Berarti tingginya ini udah dapat gitu. Ya. Ini kan tinggi nih. Nah, kemarin ini kan tinggi, ini panjangnya, ini remnya. Kemarin tuh kita dapat bahwasannya D ini juga sama disamain ya, kata dosen kami. Ini 31, ini satunya lagi kita pakai 6 meter ya. Habis itu dia manjang gini gitu. Bebas yang bawah ini bebas. Yang penting kita dapat yang ini. Nah, kita bawahin. Lebih baik gini. Nah, keren. Nah, ini panjang lerengnya sebenarnya. Tinggi lerengnya. Cuman nggak gini juga sih. Sorry. Kita trim dulu. Nah, ini kita panjangin sini aja. Ini 5,4 aja juga.
langsung ke bawah. Oke, oke, kita trim saja ini. Ini lerengnya seperti ini kemarin. Ini lerengnya kita di sini. Ini bawah ini udah ibaratkan eh, danaunya gitu. Nah, tinggal kita kasih keterangannya panjangnya pakai dimension. Oh, tapi pertama-tama kita pakai DS. DS habis itu oh, bentar, dimension ya. DS itu DS kan di setting tunggu gini aja. Ini berapa nih? Harusnya nggak pakai DS, dia tuh pakai apa ya kalau dimension tuh ya? D aja deh. Dim style, sorry. Pakai dim style, modify. Habis itu desimalnya presisinya berapa tapi 0,0 aja. Tinggal oke, close. Nah, 6 meter kan? Nah, habis itu tingginya 5,4. Oh enggak, jangan di sini. Yang ini. Dimension panjangnya sini. Nah, ini 5,4 gitu. Nah, habis itu masuk ke ini angular. Oh, sorry. Oh, kita buat dulu. Sorry. Angular. Nah, kan 31 derajat gitu. Tinggal kita gedein aja. Nah, ini masih ada. Nah, kita gedein aja. 1,18 kita jadiin 4. Astaga. Salah. Oh, maka jangan 4 ya. Satu aja. Nah, satu juga ke banyak kan ya? 0,5 lah. Nah, oke nih. 0,5. Oke. Juga 0,5. Oke. Jadi seperti itu nih lerengnya sebenarnya kemarin. Nah, habis itu kita sesuai dengan perintah kita lihat dulu. Nah, ini rock lab, habis itu ke AutoCAD buat lereng. Nah, blok seluruhnya ketik join, klik layer properties new layer. Oke. Blok seluruhnya, bentar. Blok seluruhnya ketik join, habis itu ke properties, nah layer properties, habis itu ke new-nya ini, sorry ya, new layer. Habis itu kita pilih external borders. Eksternal aja, eksternal. Ya kan? New layer ganti nama dengan eksternal, new layer ganti nama dengan eksternal, ganti warna merah, close gitu. Kita AutoCAD eksternal ganti warna merah, ini. Oke. Habis itu close. Habis itu kita tinggal apa tadi lanjutannya. Sebelah kanan dari property pilih eksternal, save. Oke, pilih eksternal. Sebelah kanan dari properties pilih eksternal ini ya. Tinggal ini eksternal. Nah, tinggal kita blok eksternal. Dah. Itu doang. Habis itu tinggal di save. Di save gimana bang? Nah, di save seperti ini. Save as. Kita ke desktop kita, ke mana ya? OneDrive bukan. Oh, mana ya? Desktop harusnya ya. Galeri, music, Geraldo, dispisi, data belajar software tambang, tugas Macbeth. Nah, kita di sini formatnya itu D. Bentar, di gambar AutoCAD. Lereng AutoCAD. File tabnya DXF 2010 tapi ini ya 2010. Nah, tinggal kita save. Nah, setelah di save, yang penting kita close dulu nih, nggak boleh dikeluarin gitu. Software. Ah. Nah, setelah itu, setelah keluar tadi kan, kita masuk slide. Nah, kita tinggal open aja. Ini. Open di mana? Belajar software tambang. No.
belajar software tambang, tugas ini. Oh, kita import dulu, sorry. Kita import dulu ya. Import file dulu ya, import file dulu. Kita import dulu, import DXF, channel boundaries, data belajar software tambang, layering AutoCAD. Nah, ini dia. Udah keluar nih. Tapi kita di sini mending save dulu ya. Di save dulu. Habis itu kita pilih layering slide. Nah, ini perawakannya kalau udah diimpor gitu. Nah, habis itu kita ngapa lagi? Cara buat keterangan panjang. X arahin, keterangan derajat, cari dimension, cara buat keterangan panjang, cara olah. Nah, kita berarti nyari keterangan panjang dulu aja. Cara mencari keterangan panjang di slide gini aja. Nah, ini kan yang X nih. Kita yang sini aja. Itu yang sini. Nah, ini seperti ini. 5,4. Kalau ini sama X ini. Oh, sorry. Seharusnya ini ya, dimension length. Nah, gitu. 5,9 harusnya 6. Tapi nggak apa-apa. Atau enggak kita hapus lagi aja. Terus kita length. Nah, gini. Tut. Nice. Ini keterangan panjang nih. Habis itu cara membuat ini gimana, Bang? Gampang. Gini aja sini. Oh, sorry. Ini untuk derajat ya. Ini sini. Dapat. Ini keterangan panjang 5,4 6,31. Seperti itu. Itu keterangan lagi. Cara buat keterangan panjang. Oke, cara olah data, properties, different material, atur nama, unit weight. Oke. Eh, di sini kita bakalan masuk ke define material untuk ngolah datanya. Masukin yang ada di Rocklab tadi. Yang di Rocklab tadi aku plan batu entuf ya. Kita ituin entuf. Colornya boleh hijau apa inilah boleh lah. Hijau. Nah, unit weight kita lihat dulu ya. Unit weight-nya di sini di Rocklab itu kita dapat 0,024 gitu. Tapi di sini sebentar ya. Nah, cohesion. Nah, atur nama unit weight kali 1000 karena beda satuan. Di slide-nya kita kali 1000 nih. Ya, di slide-nya kita kali 1000. Di rock data kita dapat 0,024. Berarti kita tinggal kali 1000 aja di sini. Nah, gimana caranya kali 1000, Bang? Ya, pakai kalkulator. Gitu. Berarti 0,024 dikalikan 1000 gitu. Dapatlah 24 karena dia KN M3 M kubik meter kubik. Ini kan MN meter kubik. Berarti 24 di sini. Dapat 24. Di sininya kita tetepin bebas. Habis itu kohesinya kita lihat lagi di lab. Kohesinya dapat 0,221. 0,221. Ini KPA tapi. Nah, di sini dia MPA. Kalau KPA berarti kita rubah lagi. Nah, kita lihat di sini kohesinya C, P-nya udah Nah, di sini problemnya bosannya kalau di situ MPA, di sini kilo KPA. Nah, kalau di sini MPA berarti kan tinggal dikali 1000 aja kan, ya kan? Ini kan KPA nih di sini kohesinya, tapi ini MPA. Berarti kita kali 1000 aja nih kohesinya. Ya udah tinggal 0, berapa tadi? Kan kalau itu kan 1 kilo kan 1000 ya. Berarti 0,221 kalikan 1000. Dapatlah 221. Seperti itu. Tinggal masukin di sini 221 dalam bentuk KPA. Berarti kan naik dia. Bentar ngopi dulu. Habis itu pi-nya berapa derajat? Pi-nya di sini dapat 6216. Gitu. 62,16. Tinggal di okein. Nah, dapat lagi seperti ini. Habis itu diapain lagi? Settingan analisis, oke. Di analisis seperti ini, kita perlu analisis ke project setting. Nah, di sini kita pakai metric days meter second. Nah, di sini tuh value direction itu gimana runtuhnya si lereng kita. Nah, pastikan dari kiri ke kanan, berarti left to right. Metodenya kita pakai Bischoff, ordinary dan Spencer, jambung enggak. Seperti number of slice tolerance enggak apa-apa.
Groundwaternya kita nggak usah pakai ke project summary, ini cuman informasi. Yap, oke, tinggal oke aja. Habis itu nextnya itu kita masuk ke cara munculkan keterangan groundwater atau keterangan air. Nah, cara membuat keterangan water, nah semuanya setiap material dibuatnya dengan di sini boundaries. Kalau kayak properties itu kayak define material. Kalau surface itu kayak nge-surfacein gitu. Nah, boundaries. Add water table bebas ini mau di mana aja, cuman kan kita kemarin di sini ya. Ini kan layering kita di sini. Situ. Tet, tet. Oh, sorry. Pokoknya add water table bebas mau di mana aja, cuman di sini boleh. Bentar. Gini, dari sini boleh. Ini kan di sini. Doan ya. Kita doan ya. Nah, ini add water table. Nah, habis itu kita pasti masuk ke analisis. Coba lihat ya. Oh, cara atur koefisien gempa ke loading ke seismic load. Nah, atur koefisien gempa kita di sini dapat berapa koefisien gempa? 0,05 ya. Berarti kita masuk ke di slide. Kalau koefisien gempa ke loading terus ke seismic load, kita tulis aja. Bentar. Loading, seismic load. Nah, positive interaction kalau vertikal seperti itu, kalau horizontal. Kalau vertikal kan di ke bawah. Nah, kita pakai bentar, kita lihat dulu. Loading seismic load. Nah, berarti kita seismic loadnya kita pakai 0,05 seperti itu. Ini kalau vertikal, kan kita horizontal ya, kayak gini ya jatuhnya. Positive indicator of positive down, jatuh ke bawah. Vertikal. Kalau kita kan horizontal, gini. Tinggal okein. Nah, ini dia 0,05 gitu. Habis itu kita masuk ke surface, kita pakai auto grid. Nah, ini bebas nih, tinggal diatur-atur aja auto gridnya. Move. Boleh gini. Boleh gini. Ya, bener nggak auto grid? Running untuk analisis surface, auto grid, atur analisis compute. Nah, tinggal langsung. Auto gridnya udah ada. Bentar. Tinggal pencet sekali kalau nggak salah. Ini bisa diatur sebenarnya. Move relatif. Nah, kayak gini. Tinggal kita kecilin. Move. Nah, gini aja. Habis itu tinggal kita ke analisis lagi, compute. Nanti akan keluar analisisnya. Nah, ini lagi di compute, langsung ke interpret. Nah, berarti di slide ini kita pertama kutu ke properties, kedua ke analisis, bisa ke project view, ke boundaries, habis itu ke loading, terus ke surface, habis itu ke analisis lagi ke compute. Cuman kalau kalian awam di slide, sebenarnya pertama tuh di boundaries dulu. Add external boundaries, terus add material boundaries yang mana aja. Kalau mau ada water table boleh, terus ke properties, ke define material, di sama-samain tuh. Nah, setelah ke define material ke assign properties gitu, atau enggak assign water surface gitu. Ini bisa juga sih assign water surface. Tinggal compute udah tadi ke interpret. Tunggu agak lama ya. Sambil ngopi ya guys. Dapat analisis layering kita. Analisis layering kita dapat bahwasannya FK-nya itu 19. FK di bawah atau faktor keamanan ya FK tuh ya. FK di bawah 1 berarti itu dia tidak stabil. FK sama dengan 1 itu kritis. Dan FK di atas 1 itu berarti dia aman. Kenapa aman? Di sini kita batuan tuf. Tuf itu batuan yang keras. Pelapukannya sedikit tadi ya. Sesuai dengan ininya, RMR-nya. Dan juga memang lerengnya tidak terlalu curam. Makanya dia FK-nya lebih dari 1, bahkan 19 itu tinggi. Nah, caranya kita untuk analisisnya tinggal ini ya. Kita all surface ya gitu. Nah, dapat ya all surface, minimum surface yang mana? Dapat minimum surface nih maksudnya mana-mana aja sih yang uh, datanya gitu, datanya. Tapi kita bisa pakai all surface. Kalau mau filter surface bisa.
Nah, tinggal kita cari nih FK-nya yang satu yang mana gitu. Atau 1,1 yang mana? Ada nggak FK yang satu? Nah, FK yang satu nggak ada ya. FK yang satu nggak ada. Berarti kita coba FK2 ada nggak? FK2 nggak ada juga, ya kan? Maksudnya tuh FK2 tuh dalam artian eh, FK yang memang di bawah 2 berapa? Coba di bawah 10 ada nggak? Oh, di bawah 10 malah nggak ada. Hebat. Berarti ini sangat-sangat stabil. Bawah 15 ada? Nggak ada juga di bawah 15. Berarti tinggal bawah 20. Bawah 18 ya. Bawah 18 juga nggak ada. Coba di bawah 19. Di bawah 19 juga nggak ada. Hebat nih lereng. Bawah 20. Oke, di bawah 20 ini. Set, set. Artinya apa? Kita bisa analisis dengan filter. Habis itu bisa ke query. Nah, query itu add query. Tinggal di ini mana-mananya aja. Atau enggak kita ke ya, show slices. Ini dah. Sabar ya. Ke query ke query ini bisa apa ya ngomongnya ya. Kita tahu FS-nya yang mana. Nah, sampai sini. Hanya sampai sini aja. Seperti itu. Ini query, grab query, ya basic lah. Query, nah kita ke show slices. Ini slices mana aja nih slicesnya. Nah kita bisa juga di query ini query slice data, tinggal kita dapat terus kita analisis. Oke, gayanya apa aja nih? Gayanya ada 65. Nih, ada 65 ke bawah, berarti ini gaya beban 64, gaya tekan ya. Nah, cuma itu doang. Oh, ini ada lagi nih. Set. Kita bisa juga lihat di sini slash numbernya nomor 11, factor of safety-nya dia 219, base ininya, slice width-nya, base length-nya, panjangnya. Tuh, tinggal di ini. Share steer 18. Nah, ini sudah ini memenuhi standar gitu ya. Ya udah, gitu aja. Habis itu kalau mau analisis lebih ini info viewer aja. Habis itu kita tinggal gini. Oh iya, saya belum jelasin, sorry. Di sini tuh bisa juga bentar. Editor window interpret. Nah, di sini tuh bisa juga nih metode-metodenya Bishop, Spencer kita ini dulu ya yang ininya source resistnya. Bishop, Spencer kita ke all surface. Tapi ini kayaknya ini kita giniin aja. Ada Bishop, Lancer, Spencer, Ordinary, Bishop, Spencer. Nah, ini Spencer, Bishop ini. Coba kalau Bishop berarti kita bisa add query ke sini. Oh, ini FK-nya berapa nih? Invalid. Nah, gitu aja sih. Itu info viewer. Tinggal dia ini groundwaternya ada. Power 9,81. Ini color. Nah, ini deh. Ini yang penting. Ini yang penting ya. Tinggal kita snipping aja nih. Snipping tools. Oh, nah, dapat. Tinggal kita copy, masukin ke Excel kita. Dapatlah FS. Nah, itu di slide. Berarti lereng yang kita buat itu dia aman gitu ya. Tinggal kita save aja ini, bisa di save langsung. Habis itu ini juga bisa di save ya sebenarnya ya. Kita ke Windows, ke sini. Kita bisa save juga di ini. Oh, gimana save nya? Save copy as saja. Tak bisa mati. Tinggal masukin ke sini. Belajar software tambang. FK. FK lereng slide. Nah, dapat kan? Nah, habis itu kita masuk ke dips. Setelah beli lerengnya udah ini kita masuk ke dips. Nah, dips ini kita open dulu. Enggak open. Ini ya.
masukin deep sama deep direction ya. Nah, lihat. Di sini kan kita punya keterangan bahwasannya deepnya 31, strike-nya 225. Nah, deep direction itu 90 derajat lebih dari 90 derajat tambah 90 derajat dari strike. Berarti kita harus nyari dulu deep direction dengan kalkulator. Kan tadi kan 90 derajat ditambah 225. Ini deep direction 315 berarti deep directionnya. Tinggal ini ya, 315. 315 deepnya tadi kan 31. Habis itu kita ke roset. Ke ini. Ini analisis kita. Nah, kita lihat dulu di sini di dips. Masukkan dips, cari terus kinematik analisis sebelah roset atau kinematik analisis. Oke. Kinematik analisis sebelah roset. Nah, ini roset preset. Tapi kita nggak pakai ini, kita pakai ini, sebelah ini, berarti kita pakai ini. Nah, ini dia analisis di dipsnya, lerengnya. Habis itu diapain lagi? Atur kinematik analisis sebelah kiri pada layar, atur slope dip. Oke. Kinematik analisis. Nah, ini dia. Tadi slope dipnya berapa? Kan 31 ya. Slope dip directionnya itu kita dapat 315 gitu. Nah, ini dia. Nah, habis itu karena udah dapat kita tengok ke critical total dan 100%. Nah, ini bahwasannya ini tuh arah di mana dia critical, arah di mana sudut ataupun deep direction yang memang memungkinkan dia bakalan bisa runtuh lah ngomongnya gitu. Nah, kita lihat lagi, lihat pada layar ada nih, ada ya, sorry. Ada ada tanda. Ada tanda. Udah kita mainkan slope decrease hingga critical. Nah, ini maksudnya tuh kita mainkan tuh apa? Ininya. Kita mainkan ininya. Yap, ini ya. Ini kita mainkan aja. Ya kan jadi 0 total 0 criticalnya 0, totalnya 1, 0 persennya 0%. Cuman kalau kita tadi 315 ya, sorry. Itu bakalan ada tuh. Nah, di sini kritikalnya di sini. Kritikalnya ada 1, totalnya 1, dan persennya 100%. Nah, ini kan dari si lerengnya gitu. Lerengnya. Sebenarnya yang ini tuh tidak lerengnya, tapi lebih ke cracknya. Nah, cracknya tuh kemarin kita dapat sekitar pokoknya akhir-akhirnya itu di directionnya 15 derajat. Harusnya ini 15 derajat gitu. Nah, ini 15 derajat harusnya di direction ya. Nah, slope deep direction ya. Artinya apa? Yang kita masukkan di sini tadi harusnya tuh si cracknya. Contoh ya, tadi kan tetap 31. Cracknya berapa? Kita dapat 15 kemarin. Tinggal di okein. Langsung masuk ke roset. Langsung ke sini. Nah, slope deep directionnya tadi kita kan dapat 315 gitu ya. Oh, sorry. Ini cracknya nih. Berarti 315 gitu. Ini tetap 31. Artinya apa? Dia tuh masih kadar aman. Meskipun cracknya di arah strike di sana, diibaratkan di deep direction 15 dengan deep 31 derajat cracknya. Cuman kalau slope deep directionnya 315 dan slope deepnya 31 masih dalam kadar aman. Dikatakan tidak aman kalau dia memang menuju ke deep direction si strike tadi yang 15 derajat tadi. Itu analisisnya berarti. Berarti memang aman lereng yang kita buat seperti itu. Nah, tinggal kita save aja. Tinggal kita save data belajar software tambang. Tinggal ini dips crack gitu. Dah. Nah, itu mungkin UTS Macbat yang bisa saya jelaskan. Kalau memang ada pertanyaan tinggal email aja ke giraldoputra03@gmail.com ataupun mau data-data Excel bisa email aja ke giraldoputra03@gmail.com. Kalaupun memang mau data Word bisa email juga. Seperti itu. Kalaupun memang mau data-data seperti slide ataupun memang seperti ini bisa di email aja intinya. Maupun slide, mau ini, mau dibelajarin, mau di otak-atik, silakan. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.